Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Kisah Para Rasul 7, ayat 59 dan 60. Demikianlah sabda Tuhan. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Tema renungan saat ini adalah Bapa ampunilah mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Nelson Mandela adalah seorang pejuang persamaan hak warga kulit hitam di Afrika Selatan yang diperlakukan secara brutal selama 20 tahun di dalam penjara. Namun yang pada akhirnya ia bisa mendapatkan hadiah Nobel perdamaian serta menjadi presiden Afrika Selatan yang dikenal di seluruh dunia. Sekalipun Mandela diperlakukan secara kejam oleh para penguasa pada saat itu, ia tidak pernah menaruh dendam kepada mereka. Ia tidak berusaha untuk membalas perbuatan mereka, sekalipun ada kesempatan untuk itu, yaitu ketika ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Afrika Selatan. Sebaliknya ia mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya dan mengadakan rekonsiliasi dengan mereka. Nelson Mandela jelas adalah seorang pengampun. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, konon kebesaran jiwa seseorang dapat terlihat dari cara ia memperlakukan orang-orang yang telah menyakitinya. Apakah ia dapat mengampuni musuh-musuhnya ataukah ia berusaha membalas dendam kepada mereka? Hal ini berlaku untuk semua orang. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang bisa mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Stefanus adalah contoh orang yang berjiwa besar dan yang punya kedewasaan rohani seperti itu. Ketika Stefanus akan meninggal, ia masih sempat berdoa untuk orang-orang Yahudi yang melemparinya dengan batu. Stefanus tidak benci kepada mereka dan ia tidak berdoa agar Tuhan menghukum mereka, tetapi ia berdoa agar Tuhan mengampuni perbuatan mereka tersebut, sementara mereka terus melemparinya dengan batu. Hal seperti inilah yang dahulu dilakukan oleh Yesus, yaitu ketika orang-orang berbuat kejam menyalibkannya. Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya." Yesus telah memberikan teladan untuk mengampuni ketika ada di atas kayu salib. Ketika kita diperlakukan orang lain dengan jahat dan tidak adil, janganlah kita membalasnya. Sebaliknya belajarlah untuk mengampuni mereka dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, serta mendoakan mereka seperti yang pernah dipraktekannya sendiri. Ketika Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di dalam doanya, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu
apa yang dilakukannya kepada orang-orang yang telah menyakiti dan menyiksanya. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Memang mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni mereka. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter untuk mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, agar damai sejahtera-Mu dapat tinggal di dalam hati kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan karena jamahan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak akan meninggalkan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.